keanehan pertama dimulai. Mereka nggak bisa nemuin pintu keluar. Si Tommy begitu lari, di ujung jalan, di ujung lorong, dia lari nih, lari kenceng, tiba-tiba ngerem karena di ujung lorong ada sosok lagi megang kepala begini. Halo guys, jumpa lagi sama gua Polin dan Bang Suara Gaib. Hai. Dalam segmen Ngobrol Santai Tapi Seram. Oke, kali ini masih kita menceritakan kisah yang datangnya dari subscriber kita. Yo, masih banyak. Ya, katanya cerita ini sangat menyeramkan. Begini ya? Ya, menyeramkan kan ini apa? Kelawar. Oh, kelawar. Kelawar. Oke. Apa? Cerita tentang apa ini? Kali ini kita bahas. Langsung to the point ya. Ya, kita tanya dulu. Cerita tentang apa itu? Gue penasaran nih. Sebelum kita langsung ke cerita ini, tentang apa itu? Ceritanya tentang salah satu pekerjaan yang pernah kita sketsakan. Wow, apa itu? Explore. Tukang explore. Oh, tukang explore. Oke, ya guys, ya menarik, interesting. Oke, kalian penasaran? Sama gua juga. Langsung saja kita ke videonya. Cekidot. Oke, Bang Sur, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Tapi sebenarnya kan walaupun udah pernah kita jadiin konten di segmen tema ini, tahu kan explore itu ngapain aja? Tahu kan maksudnya? Tahu kan kerjaan explore itu apa? Ya, ke tempat-tempat yang menyeramkan katanya, terus mencari-cari penampakan-penampakan. Kalau menurut lu pekerjaan itu nyata atau enggak? Itu iseng aja sih, gabut manusia aja sih kayaknya. Iseng aja. Menurut lu itu memang beneran nyari setan, ketemu setan, atau sebenarnya tuh enggak, biasanya settingan doang? Ya kan ada juga settingan ya. Sebenarnya di kisah kita ada settingan tuh. Iya. Itu bukan ide-ide doang, itu realita. Jadi yang penasaran tonton dong sketsa kita, oke? Makanya. Oke, jadi ya cerita ini juga dari tim Explore yang bikin kontennya settingan juga. Oke. Tapi mungkin dia lagi sial aja ya. Berujung ketemu yang beneran. Oke, jadi gini. Jadi ini diceritain oleh salah satu mas-mas. Ya, mas-mas. Subscriber kan? Subscriber dong ya. Nggak tahu nih, Anda udah subscribe apa belum? Nggak tahu ya. Dia kirim ke email kita. Ngirim tapi nggak subscribe. Keterlaluan ya. Jadi dia salah satu anggota dari 5 orang tim Explore. Kira 5 kaki tadi. Enggak dong. Oke. Di dunia pocong ada dong. Ada ya. Ada ibu juga dong. Ada ibu juga. Jadi yang cerita ini namanya Mas Tommy. Ya, Mas Tommy. Oke, Tommy ya, bukan Tommy yang itu ya. Oke, lanjut. Apa sih lu? Udah. Gue gak tau jalan apa, Tommy mana gue. Oke, jadi gini. Jadi si Mas Tommy ini menceritakan kalau jadi gua ceritain dulu, si Mas Tommy ini berlima kan, 2 cewek 3 cowok. Mereka tim explore-nya. Mereka berlima ini tidak percaya dengan namanya hantu. Oke. Makanya mereka berani tuh masuk ke tempat serem, terus pakai setting-settingan. Dari berlima itu, si Tommy ini yang jadi istilahnya pemeran utamanya. Jadi dia yang di depan kamera gitu. Dia ngobrol. Nah, sisanya tim tuh. Oke. Ada yang kamera gitu ya. Enggak, kamera kan dipegang sendiri. Gitu. Iya. Jadi ada yang jadi setan-setannya, ada yang jadi pocong-pocongan. Gitu. Ada yang jadi kunti-kuntian, gitu lah. Paham. Nah, maaf gue potong. Berarti dia ceritanya Tommy ini explore sendiri gitu. Ya, dia ceritanya dia explore sendiri. Oke. Terus dia tuh udah biasa bikin konten-konten di rumah terbengkalai atau ya di tempat kayak gitulah, di hutan angker juga ada biasa. Terus namanya influencer. Biasa merasa diri dia tuh tertantang sama komen-komenan netizen. Oke. Ditantang lah. Di challenge mereka sama banyak viewersnya untuk datang ke salah satu rumah sakit. Jadi rumah sakit itu salah satu rumah sakit paling angker di kota tersebut. Oke. Dia nggak mau nyebutin kotanya. Tapi aktif nggak rumah sakitnya? Udah nggak. Nah, memang angker katanya. Si Tommy, karena mereka kan nggak percaya ya. Ya udah diiyain sama dia. Diiyain. Sikat bro katanya kan. Diiyain nih.
Singkat kata, mereka berangkatlah dengan tim seperti biasa, tim perlengkapan dan lain sebagainya, bawalah ke rumah sakit. Mereka, jadi kan kalau rumah sakit itu kan masing-masing ruangan ada namanya kan? Iya benar. Iya benar. Nah, dia cari ruangan paling serem di rumah sakit. Ruangan apa? Kamar mayat dong. Salah. Apa tuh? Ruangan administrasi. Iya, Ya. itu bener serem sih itu. Serem itu. Manusia paling serem. Tapi enggak, kamar mayat, kamar mayat. Cuma ada. Kamar mayat. Oke, oke. Jadi dia buatnya di kamar mayat. Oke. Dia buatnya di beberapa titik tuh. Di kamar mayat sama di lorong rumah sakit. Oh iya. Serem tuh. Itu masih serem. Serem tuh. Ya, itu lorong serem tuh. Jadi gua kasih gambaran rumah sakitnya dulu. Oke. Rumah sakitnya jadi rumah sakit ini sebenarnya nggak diizinin untuk dimasukin orang. Oh. Makanya dia nggak mau nyebutin nama rumah sakitnya. Berarti mereka ilegal ya maksudnya? Ilegal. Oke. Jadi rumah sakitnya itu di gerbang dari depan. Oke. Walaupun udah nggak ada yang jaga. Pintu dan lain udah berantakan tuh. Jadi untuk sampai ke kamar mayatnya, mereka jalan tuh agak lumayan jauh lah. Oke. Dari depan sampai ke kamar mayat agak jauh. Oke. Jadi mereka berapa titik kan? Kamar mayat, ruang apa? Ruang. Biasa UGD di depannya biasa UGD. Enggak, dia nggak di UGD. Oh. Dia di ruang apa? Di lorong. Oke, lorong. Sama Kamar mayat tadi. sama ini apa namanya? Bangsal. Bangsal tuh apa tempat pasien dirawat biasanya. Oh, Tapi oke. bukan begini yang ramai gitu yang banyak. Oh iya, paham. Jadi yang pertama, dia ini ceritanya si Mas Tommy ini ceritanya dia ngebuat kalau sosok mereka tuh diikutin sama sosok yang nggak ada kepala. Gimana maksudnya? Jadi ini apa skenarionya? Skenario-nya. Mereka tuh diganggu sama sosok yang nggak ada kepala. Oh. Jadi ini sosok-sosok itu akan keluar terus tuh. Oh, oke, yang oke, mana oke. diperankan sama temannya. Oh, oke, paham. Sama satu sosok cewek. Kunti Ranger Merah. Kunci Ranger Iya, kan sekarang Mbak Kunti kan kayak Power Ranger kan? Iya, Ada iya. putih, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada merah, iya kan? Iya. Pernah denger kan? Berarti Kunti Ranger merah. Nah, ini merah karena kayak tukang sadis katanya kan. Oke. Yang jadi teman ceweknya. Gitu. Singkat kata, pas mereka syuting tidak ada masalah, Oke. nggak ada masalah, semuanya lancar. Lancar. Selama beberapa jam mereka juga nggak merasa apa-apa gitu. Oke. Cuman di antara mereka berlima ini ada satu cewek, sebut aja Mawar. Mawar. Iya, sebut aja Mawar. Oke. Dia tuh yang paling sensitif di antara mereka. Oh, paham. Sensitif. Jadi ya dikit-dikit marah, Iya. dikit-dikit marah gitu. Enggak gitu dong. Enggak ya, enggak. Di situ bisa Nah, jadi merasakan dia lah. bisa merasakan. Iya. Kata dia begitu masuk ke rumah sakit, itu kayak udah ada yang merhatiin. Kata si Mawar. Kata si Mawar. Cuman si Tommy, apaan sih lu? Oh, Nggak percaya. Dia kan berani ya. Iya, mereka semua berani Oh sebenarnya. iya, harusnya berani Iya, lah. mereka semua berani. Mereka nggak Kata percaya. mah nggak berani, iya benar. Jadi si Mawar juga cerita juga kayak lu apaan sih? Iya, Nggak salah gitu-gitu gitu. Mencuekin. Selesai semuanya tidak ada kendala apapun. Keanehan mulai. Keanehan pertama dimulai. Oke. Mereka nggak bisa nemuin pintu keluar. Ini udah selesai syuting. Udah selesai syuting. Oke. Udah selesai syuting, udah beres-beres mau pulang nih. Oke. Mau pulang. Dia akan dengan bangga begitu kan mengatakan ke viewernya, ini kita udah explore di sini. Oh iya, paham. Mereka begitu udah syuting kan harusnya pintu keluarnya mereka dapat dong. Iya, gitu. udah kan masukin dari situ Iya. kan. Mereka nggak bisa nemuin pintu keluar dari rumah sakit itu. Oke. Jadi tempat pertama yang mereka pakai itu bangsal. Jadi ruangan ada banyak tempat tidur gitu. Iya, paham. Nah, di sana dia pura-puranya ketemu si Ranger Merah itu. Oke. Si Mbak Kunti Ranger Merah itu. Ranger merah ya. Terus si Ranger Merah ini cuma sekelibet aja. Yang jadi sorotan itu yang setan yang nggak punya kepala. Oh ya, itu yang di headline. Yang di highlight terus tuh. Dan itu ketemunya di lorong. Oke. Settingannya di lorong. Oke. Settingan terakhir kamar mayat. Oke. Ada ketemu dia juga tuh. Udah lari lah dia panik gitu. Oke. Nah, jadi setelah dari kamar mayat mereka pulang dong. Nah dari kamar mayat ke lorong sampai ke ruang bangsal, mereka nggak bisa nemuin jalan pulang, nggak bisa nemuin jalan keluar. Oke. Mereka kayak muter-muter gitu. Maksudnya jadi kan
rumah sakit kan orangnya banyak ya. Iya benar. Iya kan? Jadi itu rumah sakitnya luas dan mereka tuh kayak muter-muter. Balik lagi. Udah mulai panik dong. Iya pasti. Udah mulai panik. Terus mereka yang karena nggak ada, setan nggak ada nih katanya. Mereka menguatkan diri. Terus mereka menggunakan teknologi. Oke. Pakailah Google. Pakailah Google. Gua kira pakai drone tadi. Enggak, Pakai Google ya. Pakai Google. Oke. Dia pakai Google untuk apa? Untuk cari jalan keluarnya. Untuk nggak nemu. Iya. Tetap nggak nemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik mencari ruangan yang ya kan rumah sakit kan ada apa dua lantai kan, tiga lantai kan. Tingkat. Jadi dia mau cari rumah sakit, dia mau cari ruangan yang ada jendelanya. Oke. Jadi dia bisa lihat keluar tuh. Iya paham. Ada jalan apa enggak? Berarti di lantai atas ya. Dia mau ke lantai atas. Oke. Perjalanan ke lantai atas tuh mulus aja gitu. Oke. Mereka jalan, ketemu lantai atas, jadi ruangannya jendela. Oke. Mereka lihat nih, dia berhasil menemukan tempat parkir. Tempat kendaraan mereka ditaruh. Gerbang lah, dia bisa lihat. Di sini nih. Turun lagi mereka. Nggak nemu juga. Udah kelihatan. Udah kelihatan, muter-muter aja mereka. Mereka naik lagi ke atas, ngeliat ketemu. Mereka udah mulai panik nih. Terus mereka untuk kesekian kalinya dari atas turun ke bawah. Nah, pas kali ini mereka tidak sendirian. Berlima dong, emang gak sendirian dong? Enggak maksudnya, iya bener juga Gak sih. berlima doang, ya bener dong gua. Mas Tommy, Anda salah ceritanya. Jadi maksudnya mereka tuh Nggak mereka aja. Nggak berlima. Oke. Nggak berlima. Kalau lo jalan, keadaan remang-remang, bayangan kan agak siluet lah. Siluet gitu kan. Iya. Dia bisa ngeliat siluet kan. Oke. Yang si Tommy ini merasa ada siluet lebih dari rombongan ini. Iya. Oke. Ada dua. Lebihnya dua. Berarti itu kan bertujuh ya? Nah, jadi bertujuh. Oke. Dia mulai dong ini. Siluet kok iya. ada lebih dua. Apakah dia penumpang gelap? Ya sahaya gitu kan. Meongan. Jadi si Tommy udah mulai panik nih. Si Tommy langsung bilang, guys, coba deh. Sambil live enggak? Enggak, udah nggak berani, udah mulai panik tuh. Guys, lu lihat nggak tadi? Apaan? Kayaknya tadi gua lihat bayangan bertujuh deh. Oh, serius lu, jangan bercanda lu. Nah, si Mawar ini sebenarnya dari tadi udah merasa. Cuman nggak mau ngomong. Karena takut dicengin. Benar. Kan teman-teman tongkrongan berani semua ya. Enggak, kalau di tongkrongan kalau udah ngecengin orang kan gila juga ya, tahu lah ya. Iya. Jadi dia diam aja. Begitu si Tommy ngomong, kayaknya tadi kita lebih lah jumlahnya ya. Dia ngomong, kan gue udah bilang apa? Gue tadi udah merasa tuh. Jadi si Tommy dia bilang, ayo udah kita keluar. Oke, jadi mereka turun lah. Si Tommy bilang, ya udah, kita cari tempat yang paling terang dulu. Di areanya, karena udah gelap parno gitu. Iya, benar. Kita cari ruangan yang paling aman lah, dan mereka memutuskan untuk cari ruangan tunggu depan rumah sakit itu, teman. Iya, ruang tunggu. Nah, ruang tunggu kan nggak selalu paling depan. Iya, benar. Iya kan? Biasanya juga agak masuk kan. Mereka cari ruangan itu tuh. Oke. Mereka cari ruang itu dan ngelewatin bangsal tadi. Bangsal awal. Bangsal tadi. Salah satu temannya teriak, apa tuh? Ubuyu. Wow, enggak gitu dong. Jadi apaan tuh katanya? Apaan tuh? Yang lain begitu dia ngomong apa tuh langsung noleh ke arah bangsal, nggak ada apa-apa. Tapi dia nih histeris lari. Kabur. Karena satu orang udah lari, yang lain ikut lari dong. Si Tommy pun ikut lari lah, berhamburan gitu. Berhamburan kepisah. Masing-masing atau kepisah dibagi dua? Kebagi dua. Kan lorong kan cabangnya salah sini kan? Iya, benar. Jadi si Tommy itu sama temen ceweknya yang sensitif nih. Oke, si Mawar. Nah, yang satu ini nih, yang teriak nih, lari sama temennya bareng-bareng nih. Yang bertiga nih. Nah, ini menarik nih, ada dua POV nanti. Ada dua POV, tapi kita ceritain yang dari POV-nya si Tommy dulu. Oke. Jadi si Tommy ini lari, ibaratnya kalau ada itu dia anggapnya lari ke kanan. Si Tommy lari ke kanan. Iya, si itu lari ke kiri. Lah gitu ya. Jadi si Tommy begitu lari,
begitu lari di ujung jalan, di ujung lorong, dia kan lari kenceng, tiba-tiba ngerem karena di ujung lorong ada sosok lagi megang kepala begini. Oke. Lagi megang kepala gini. Takut dong dia. Iya. Takut dong dia. Iya. Si teman yang cewek ini udah nge-freeze. Jadi dia gua salut si Tommy ini memang berani. Jadi dia walaupun ngeliat sosok itu takut, tapi dia tuh nggak nge-freeze. Nah temannya ini mungkin karena sensitif kan. Iya. Dia tuh langsung nge-freeze. Oke. Langsung takut nggak bisa gerak gitu. Iya benar. Sama Tommy mau ditinggal temen. Iya benar. Nggak ditinggal nanti makin deket gitu kan. Sama dia ditarik. Ditarik dibangunin langsung. Karena kata Tommy, jadi Tommy itu posturnya lumayan agak tinggi, agak gede kan. Sama dia di papa lah gitu jalan. Jalan di papa ya. Jalan. Dia udah bilang waktu itu dia udah nggak peduli lari kemana gitu. Pokoknya lagi menjauhi dari sosok itu ya. Lari lah gitu. Cuma kan banyak cabang-cabang kan. Iya benar. Lari. Sampailah dia ke depan bangsal tadi. Balik lagi. Nah ini tuh pokoknya mereka tuh bolak-balik Muter aja. Balik ke bangsal tadi. Dan sosok yang temannya bikin temannya teriak tuh lagi nungguin di depan jendela. Di luar atau di... Ini kan ruangan nih. Iya. Kaca kan? Sosoknya di dalam. Jadi dia lari begini nih. Oke. Jadi kan ini lorong nih. Ini lorong nih, dia lari kan. Nah, larinya ke arah si bangsal nih. Oke. Ada kaca. Nah, si sosok itu lagi ngeliatin dia. Sosoknya apa tuh? cewek. Yang jas merah bukan? Rambut panjang. Oke. Bisa dia sih ngomongnya itu si Mbak Kunti. Oke. Tapi nggak ranger merah. Putih aja gitu. Iya. Putih aja kayak biasa. Iya. Mandangin dia marah. Muka cemberut gitu. Iya. Muka marah. Terus begitu dia lari ketemu kaget dong depan belakang. Iya benar. Jadi dia turun ke semak-semak bawah tuh. Oke, yang nggak di lorong. Nggak di lorong. Rumput-rumput gitu. Lari aja udah. Lari sampai ketemu ruang farmasi. Oh ya. Ruang farmasi. Apoteker lah ya. Nah, apoteker yang ada obat-obatnya. Iya, paham. Jadi kan kelihatan tuh ada stok obat itu, rak obat tuh. Di sana kata dia, karena di ruang itu ruangnya cukup terang. Ada pencahayaan dari luar gitu masuk. Nah dia pikiran begini, ada cahaya masuk berarti pintu keluar udah nggak jauh kan? Nggak jauh lagi ya. Makanya dia langsung ngejar cahaya aja tuh. Dia masuk ke ruang farmasi. Di ruang farmasi itu ya. ada kayak lu masuk ruang, ada pintu depan, ada pintu ke kanan gitu, ya kan? Nah dia masuk ke situ. Nggak ketemu apa-apa, tapi mendengar suara kayak orang lagi nyirit sesuatu gitu. Oke. Jadi cuma masalahnya dia nggak tahu nih pintu kiri, pintu depan, pintu kanan nih. Oh iya, karena ada 2 pintu ya. Karena suaranya tuh karena kata dia menggema gitu. Berarti dia diamnya di ruang itu diam gitu. Iya. Dia temannya ini masih nge-freeze nih. Masih di papan. Temen dia. Cuman dia tuh dengan suara kesek. Tapi dia nggak tahu pintu mana nih. Pintu mana nih? Mau nggak mau, ngintip dong. Oke. Ngintip dong. Daripada dia keluar, hai, ini nggak lucu kan? Jadi dia ngintip lah. Dia ngintip ke depan. Dia ngintip ke arah depan. Ada sosok lagi nyiap kepala. Oke. Sosok yang ketemu di lorong itu. Nyari kepala maksudnya gimana ya? Jadi kan tadi kan dia pegang begini kan? Sekarang enggak, rambutnya panjang. Jadi diseret. Oke, paham. Iya benar. Begitu. Jadi gini. Jadi kan si sosok ini kan ngadepnya ke sana kan? Iya. Ini kan punggungnya nih. Jadi si Tommy itu ngeliat punggungnya. Iya benar. Tapi kepala yang dia seret, karena diseret kan bagian rambutnya di bawah dong. Iya benar. Bagian muka di atas. Bagian muka anak Tommy. Oke. Bagian mukanya natap Tommy bilang bagian mukanya natap dia sambil nyengir. Begitu dia lihat itu sosok, dia langsung ngambil si mawar, buka pintu sebelah kanan, langsung kabur. Oke. Dia udah bilang dia nggak mau tahu, pokoknya lari lurus aja sampai semua kursi tabrak-tabrakin. Sampai ada suara, siapa itu? Oke. Satpam. Ada orang. Satpam. Ada yang jaga.
Oh. Sebenarnya ada yang jaga. Oke. Nah, sebenarnya ada yang jaga. Nah, cuman nggak stay mungkin ya. Nggak, Jadi dia mungkin keliling-keliling aja. Nah, ini nanti ada ceritanya. Oh, oke. Jadi dia si satpam itu teriak, siapa tuh? Oke. Dicari, ada suara tuh. Suaranya kayak manusia. Benar. Jadi si Tommy udah nggak mau mikir, langsung samperin aja, setan usah belakangan lah. Disamperin, satpam bener satpam. Oke. Nangis si Tommy, nangis ya orang sembrani itu nangis. Kalian ngapain di sini? Nah, kalian tahu kan ini tuh Terlarang lah, nggak boleh masuk. nggak boleh, ini properti pribadi, nggak boleh sembarangan masuk. Lu mau masuk kan harus izin gitu. Iya Pak, kita tadi bikin acara ekspor gini Pak. Sini nggak boleh dibilang. Terus kamu satu tim dengan yang tadi ya? Loh, kata si Tommy, berarti temannya udah keluar. Iya benar. Temannya udah keluar. Duluan ya. Ketemu duluan udah keluar. Nah terus, yaudah kamu ikut ke kantor dulu. Kita selesaikan ini, maksudnya diomongin lah kenapa. Nggak hukum kan? Nggak boleh dong. Iya benar. Tapi dia udah iya dong. Karena panik kan udah. Iya. Mending gua kabur udah polisi. Gua masalah urusan dengan polisi, ya mendingan sama polisi lah. Daripada gua sama nyirek kepala. Gila aja. Iya benar. Jadi ketemulah si Tommy dengan si teman-temannya nih. Teman-temannya juga udah duduk di kantor. Oke. Di kantor dan satpam itu ada dua. Oh, oke. Satpam ada dua, udah di situ berdua. Duduk. Satpam nanya, kalian masuk dari mana? Mereka bilang, kita masuk dari sini Pak. Nggak ada. Mereka pun di satpam itu dari tadi itu nunggu di situ. Oh, karena nggak ada orang masuk. Karena mereka bilang, kalaupun mereka keliling, satu tetap di pos, satu keliling. Jadi nggak mungkin kalian bisa masuk tanpa kita tahu. Iya. Karena pagar itu nggak yang 3 km ya, enggak dong. Jadi kalau ada yang loncat tuh tahu. Nah, terus dia bilang, kalau kalian masuk dari sini, kalian datang pakai apa? Jalan kaki pakai mobil atau naik motor? Ada mobilnya? Mobil kalian mana? Ada di depan, di luar pagar. Dicek luar pagar nggak ada mobil. Nggak ada mobil mereka tuh. Nggak ada mobil mereka tuh. Kalian pasti masuk tempat lain nih. Terus si ininya bilang, kalian pasti lihat pagar belakang. Jadi di belakang itu ternyata ada pagar. Pagar Keliling ya. Kan ini kan dimasakkan keliling kan? Iya, Pak. Jadi di belakang ada pagar. Tapi pagarnya itu cuman si Tommy itu bilang kayak pagar emergency. Gimana tuh maksudnya? Pagarnya pagar kecil. Pagar kecil, nggak pagar gerbang buat orang mobil masuk keluar enggak. Pagar kecil aja. Iya. Begitu. Tapi di belakang itu ada tempat parkir, lapangan, tapi itu udah nggak dipakai lah. Kondisinya udah jelek. Kondisinya jelek. Mereka samperin nih. Tommy udah nggak mau sebenarnya. Nggak mau, gua nggak mau. Balik lagi kan. Nah, uniknya 3 yang teman ini nggak masalah. Kayak nggak takut gitu. Kayak nggak takut. Kayak oke lah gitu. Walaupun dengan berat hati, tapi oke lah gitu. Nggak setakut si Tommy. Mereka keluar, beneran ketemu mobilnya. Dan mobilnya tuh kayak lagi jadi itu lapangan parkir. Udah penuh dengan semak-semak. Mobilnya terkena semak-semak begitu. Mobilnya terkena semak-semak begitu. Terus si satpam yang melihat begitu, mereka tuh pasti udah, maksudnya nggak mungkin mobil itu bisa masuk dengan mulus sampai ke tengah. Paham. Yang keadaan semak gitu ya? Iya, nggak mungkin. Satpam udah tahu. Kalian begitu satpam melihat mobilnya, si satpam langsung melihat badan. Kalian lihat apaan tadi? Yang si temannya yang lari, dia bilang ada, saya lihat sesuatu, dia bilang. Cuman tuh yang mukanya kayak gimana ya? Nggak panik, cuman takut aja. Cuma si Tommy nih panik banget. Ya udah kita ke kantor ngomong. Balik lagi kantor ya? Balik kantor. Karena maksud si satpam udah nunggu pagi aja lah. Mobilnya dibiarin di situ tuh? Dibiarin di situ. Karena nggak susah untuk dikeluarin. Kan sama-sama juga kan. Jadi si satpamnya ajak ngobrol lah. Ditanya ke yang si Tommy dulu nih. Lihat apaan? Diceritain lah. Dia ngeliat sosok nggak ada kepala, sama sosok apa? Sosok cewek yang itulah ya, si Mbak Kunti ya. Terus dia bilang kalau yang masalah Mbak Kunti sih si satpamnya juga salah. Nah, kalau dia khusus untuk yang nggak punya kepala nih,
itu memang pernah ada satu pasien korban pembunuhan. Oh, melakukan atau korban? Korban Oke. pembunuhan. Jadi kan kalau orang menyelamatkan korban pembunuhan kalau kamu Oh, kan. iya. Memang ada yang digambarkan lah kayak dia. Ya, paham. Terus mereka ceritalah kalau mereka nggak bisa keluar dan lain-lain. Nah terus si temannya ngedengerin cerita si Tommy, mukanya muka aneh, kok gitu kan. Terus ditanya, kalian ada ketemu nggak? Keluarnya gimana? Kan Ya, si Tommy, bertiga nih. nah kan si Tommy nggak bisa keluar kan? Ya. Nah si mereka bertiga nih bisa keluar. Oh. Terus dia bilang, si ini langsung bilang, Tom, tapi kita keluar bareng-bareng loh dia. Oh, sama si Tommy juga? Iya. Oh. Dia Berarti yang bisa, yang bertiga ini merasa nggak bisa? Iya, dan dia bilang mereka bisa keluar dituntun sama Tommy. Oke. Jadi tuh mereka kan dan jadi begini. Kan dalam pandangan si Tommy mereka misah kan? Oke. Dalam pandangan si temennya mereka tuh nggak misah. Oh, bareng terus. Si Tommy lari duluin dia. Oke, di depan. Dan lari aja gitu tiba-tiba ketemu si satpam. Terus Tommy-nya hilang. Oke. Kata mereka mungkin si Tommy kabur karena ketemu si satpam. Oke. Masuk akal dong. Iya, benar. Walaupun bangsat sih, Ya, lu ninggalin kita kan. Iya. Cuman masuk akal. Iya. Nah, tapi si temannya ini bilang setelah dipikir-pikir, si Tommy yang mereka ketemu emang agak aneh. Aneh gimana tuh? Terlalu tenang untuk orang yang panik. Oke, paham. Lu ngerti nggak? Iya. Kalau lu namanya orang takut ya paling mukanya ekspresinya pasti. Dan ya. lari guys gitu, dia lari kayak jogging, kayak memang nuntun keluar gitu. Oke. Kayak lagi nuntun keluar gitu. Tapi karena panik, si temannya ini nggak ngeh aja gitu. Begitu keluar, begitu dikonfirmasi semua, baru tahu kalau ada sosok yang nuntun dia keluar. Iya. Dan itu bukan si Tommy asli. Bukan si Tommy, karena si Tommy kan lagi sibuk. Nah, siapa si Mawar nih? Si Mawar nih masih ketakutan, dan dia tuh kayak ngeliat sekeliling mulu. Kayak masih melihat sesuatu gitu. Oke. Karena dia ngeliat sekeliling mulu, si satpamnya ngeh kan. Temannya kenapa? Dia bilang, ya teman saya ini Pak dari masuk, dia bilang dia udah ngerasa ada yang merhatiin mereka. Oh yaudah, kalau gitu yaudah gini aja deh. Kayaknya teman kamu memang bisa merasa lah. Gini aja, dibawa sejauh mungkin aja dari gedung lah. Dari gedung. Jadi kan kalau misalnya ada kasus misalnya kerasukan lah. Salah satu caranya kan dibawa jauh deh. Dibawa jauh dari sumbernya kan. Udah dibawa lagi dulu deh. Yang ngebawa tuh temannya yang cewek. Nah mereka tiga nih tetap di kantor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lagi. Masuk tanpa izin. Ya. Jadi singkat kata si Mawar dibawa temennya yang cewek, mereka di sana. Udah mereka di sana dimintain data, dimintain KTP segala macam, dan siap tanggung jawab kalau ada kerusakan di rumah sakitnya lagi. Karena kan walaupun nggak terbengkalai ya tetap itu properti orang kan. Misalnya ada kaca pecah atau apa, tetap lu harus ganti. Singkat kata mereka menyelesaikan si satpamnya mengecek nggak ada kerusakan yang terlalu wah gitu. Mereka nunggu pagi, mobil yang mereka keluarkan dengan susah payah, mereka pulang. Dan si Mawar juga udah normal, udah nggak mana-mana. Dan kata si Tommy mereka udah kapok ya. Untuk eksplor di tantang gitu kali ya? Iya. Atau kalau sakit itu lagi? Dan mungkin kalau menurut gua ya kenapa mereka bisa melihat penampakan, karena mungkin sosok yang mereka pakai, ya. Itu kebetulan memang sosok yang ada di situ. Oh, yang ide mereka itu ya? Iya, yang ide mereka. Iya, paham. Jadi tuh mungkin triggernya itu yang setan nggak ada kepala gitu. Oke. Triggernya. Iya, paham. Karena kan menurut si satpam mereka tuh nggak ada yang penggambarannya ada sama, tapi mereka nggak pernah lihat. Oke. Ya, kalau yang kalau Mbak Kunti mereka udah. Ya, itulah Wajar lah itu.
Pastilah. Iya, jadi kata si Tommy, mereka udah nggak berani lagi explore yang kayak gini. Mereka bikin yang konten-konten yang lebih fun aja lah. Kan? Oh iya, paham. Dan gua jujur aja sebenarnya bingung dengan cara konten kreator yang explore ini. Iya. Kan Anda cari hantu ya? Kayak ketemu hantu kabur. Kenapa ketemu hantu Anda lari? Aneh kan? Harusnya disamperin Harusnya dong. buka kamera. Iya. Ini bro, ini bro. Nah, iya. gitu kan. Kan nyari Ini kalian setan. kabur. Nah itu makanya. Atau mungkin itu sensasinya kita nggak tahu ya. Iya, benar-benar. Kita nggak ngejudge. Oke. Kita bingung doang. Iya, benar, Kita nggak ngejudge. Apalagi gua. Iya. Apalagi gua Ini lebih setan bingung nih. lagi ya. Ya. Jadi jangan hakimi kami ya. Kita nggak ngejudge kok. Kita cuma bingung aja. Ya benar. Oke, jadi singkat cerita masalah selesai Oke. dengan meninggalkan trauma buat Tommy. Iya, harus lah. Makanya. Oke guys, jadi pelajaran yang kita ambil dari cerita ini ya. Ya. Makanya jangan pernah hormatilah tempat apapun itu dimanapun Ya. itu kalian harus hormati. Dan gimana ya? Jangan takabur lah. Itu kan jadinya Ya. takabur ya. Itu hanya ditonton dikit. Oke, pokoknya takut gitu loh. Dan memancingnya dengan settingan itu lah Ya, dipancing ya. kan, ke trigger jadinya kan. Dan pas pula ada Ya sosoknya. makanya sama juga yang main setting gitu Ya. kan. Ya makanya Ya. kalian-kalian nih yang tim-tim konten-konten yang bikin explore. Gua nggak bilang kalian settingan atau enggak ya, tapi ya kalau misalnya masuk ke tempat sesuatu itu ya minimal izin. Ya, nggak sih? izin sama yang punya tempat sama yang lah. punya ataupun sama yang jaga. Karena nanti juga akan Ya. susah juga kalau Ya, kalian kalau ada apa-apa kan, Iya. nah, kalau nggak tahu ya ada yang masuk ternyata ada apa-apa kan tiba-tiba kayak kenapa susah gitu kan? Ya kenapa? izin lah gitu ya kan? izin lah Ya. yang paling benar ada izin Izin, lah. ya. Minimal sama satpam, kalau memang nggak boleh cari tempat lain lah. Ya benar. Oke guys, mungkin itu aja cerita kita malam ini ya. Ya benar. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran sama cerita-cerita lainnya, jangan khawatir, tetap terus pantengin channelnya Horror Hour dalam segmen ngobrol santai Tapi serem. Jadi buat kalian yang punya cerita juga, jangan lupa langsung aja DM ke akun sosial media kami. Di mana? Ada di deskripsi ya. Link ada di deskripsi. Link ada di deskripsi. Salah. Nah, Oke. belibet. Dan jangan kalian juga lupa like, komen, dan subscribe. Gue Poling, Bang Suara Gaib. Hai. Ciao. Ciao.